Hai Tribuners, dengan saya Vivin Maidarina yang tergabung dalam rubrik traveling. Kali ini saya ingin berbagi cerita pengalaman menyelam di area Pulau Komodo. Mentari di langit timur Indonesia menyapa dengan indahnya pagi itu. Bulatan cahayanya yang naik perlahan, sebulat mata ini memandang. Tampak puluhan kapal menghiasi lautan biru. Orang kota seperti kami terbiasa bangun dan loncat untuk bergegas dengan rutinitas kehidupan yang terkadang membuat lupa untuk menikmati pagi. Kami sudah duduk manis di resto Matahari Labuan Bajo, persis menghadap lautan dengan piring-piring di meja yang sedang terisi menu sarapan dan secangkir jus buah segar, sambil menunggu dijemput oleh operator diving kami. Bersama Pak Condo, CN Dive, perintis operator diving di Labuan Bajo, kami akan berlayar selama 4 hari 3 malam dengan kapal MV Embun Laut. Kapasitas kapal bisa untuk 12 orang. Kami dari arek-arek diving club merencanakan trip ini sudah jauh-jauh hari. Selain karena antrian untuk booking di CN Dive ini yang cukup lama, juga kami harus menabung setiap bulannya, mengingat budget yang dikeluarkan cukup lumayan mahal untuk trip agak jauh di Flores ini. Semua barang dan perlengkapan diving kami diangkut ke kapal. Seperti anak kecil, kami sibuk untuk berkeliling di dalam kapal, melihat isinya dan memilih kamar. Masing-masing kamar bisa digunakan untuk 2 orang, dilengkapi dengan AC. Ada 2 kamar mandi yang terpisah dari kamar, bisa digunakan untuk bilas dan mandi setelah aktivitas menyelam. Mereka menyediakan air tawar untuk kamar mandinya, sehingga kulit bisa bersih dan tidak lengket setelah bermain air asin. Tidak lama setelah kapal berjalan, kami diminta untuk menyiapkan penyelaman pertama. Salah satu bagian kegiatan menyelam yang melelahkan adalah menyiapkan perlengkapannya. Serasa tubuh masih enak bermalas-malasan di kapal, tapi sudah harus bergegas untuk menyiapkan peralatan menyelam. Hampir rata-rata semua spot penyelaman di sekitaran Pulau Komodo ini berarus. Kalau pingin lihat ikan besar-besar, pasti karakter lautnya cenderung berarus. Dengan kondisi yang berarus ini, memang disarankan untuk penyelam yang sudah berpengalaman, minimal sudah menyelam 20 kali sebelumnya. Namun juga tidak perlu khawatir. Kata kuncinya adalah tidak boleh panik. Setiap kali akan masuk, ada baiknya serius memperhatikan briefing yang diberikan oleh pemandunya. Karena itu juga menjadi salah satu bekal panduan saat kita di bawah nantinya. Karena medannya yang berarus, para penyelam disarankan untuk masuk ke lautnya dengan cara negatif entry, alias backroll dari kapal dan langsung menyelam ke bawah. Tidak menunggu temannya di permukaan laut, karena biasanya ombak akan sangat terasa di permukaan, sehingga lebih baik ketika sudah siap masuk, langsung menyelam ke bawah, dan arus di bawah akan lebih sedikit bersahabat. Paket LOB atau lift on board kami adalah menyelam sebanyak 8 kali, dan 3 tempat yang paling ditunggu biasanya adalah Shotgun, Manta Point, dan Batu Bolong. Shotgun merupakan salah satu spot diving favorit di area Komodo ini. Semua spot diving di Komodo berarus, tapi pengalaman merasakan diving di Shotgun ini adalah salah satu area berarus yang paling menarik sekaligus mendebarkan. Saat briefing diberitahukan, arus akan terasa cukup keras saat memasuki channel antara Gili Lawa darat dan Gili Lawa laut. Pak Condo menambahkan, setelah melewati channel, langsung ambil jalur ke arah kiri agar tidak terhempas ke lautan bebas. Kemudian beliau tersenyum dan dia menambahkan, nanti saat di dalam channel kita bisa menambahkan hook di bebatuan, bukan koral ya.
dan kita bisa menambatkan diri di sana seperti sedang bermain layang-layang. Itu dengan catatan jika berhasil melewati dengan baik. Pesan itu saja sudah membuat kami semua tegang, antara takut dan penasaran, dan saatnya masuk. Semakin ragu, pasti menjadi semakin takut. Jadi, yakin saja, apalagi kita didampingi oleh 2 guide profesional. Saat sudah di dalam air, Pak Condo memberi tanda bahwa setelah ini adalah channel yang dimaksud. Dan kami satu persatu disuruh masuk ke lorong tersebut. Disinilah merasakan arus yang begitu kencang, seolah badan kami terhempas seperti peluru yang melesat dalam air. Mengingat briefing tadi, akhirnya kami mencoba untuk berhenti di salah satu bebatuan dan menambatkan hook kami. Tapi yang terjadi, kami malah sibuk berpegangan pada batuan yang sama dan berebut memasangkan hook tersebut. Nah, gimana mau jadi layang-layang jika kami berempat bergerombol di batuan yang sama? Ada juga yang nyelonong lewat dan terbawa arus di sisi kanan. Sampai di kapal, kami cuma bisa tertawa menikmati kebodohan tersebut. Andaikan kami bisa berjajar rapi, pasang hook satu persatu, pasti akan terlihat seperti deretan layang-layang. Pengalaman pertama kurang mulus untuk bermain. Namun kami begitu menikmati sensasinya dihempas arus yang begitu kuat dan suatu saat ingin mengulanginya lagi. Sungguh spot yang sangat menyenangkan. Namun karena saking kencangnya arusnya yang ada di sana, disarankan memang medan ini hanya diperuntukkan untuk penyelam yang telah memiliki skill yang cukup untuk bermain di arus dan tidak mudah panik. Spot menarik berikutnya tentu saja berburu manta di Taka Makassar atau Manta Point. Ini kan salah satu andalan sekaligus yang dicari ketika menyelam di perairan sekitaran Komodo. Eits, bukan berburu dalam arti membunuh, tetapi kita berburu untuk mencari foto dan video saat manta-manta tersebut mengepakkan sayapnya dengan gagah. Tidak terlalu dalam, mungkin kisaran 5-10 meter saja. Kita bisa melihat puluhan manta berenang dan melayang di sekitaran kita. Pak Condo membawa kami cukup dekat mendekati manta-manta tersebut. Kami nongkrong di atas hamparan pasir sambil mengamati sepasang manta yang sedang berputar sambil membuka mulutnya untuk makan plankton yang ada di sekitar sana. Ada puluhan ikan-ikan kecil di sekitaran badan manta berenang mengelilinginya, membersihkan parasit di seluruh tubuh manta. Semacam simbiosis mutualisme, ikan tersebut juga terlindung di balik tubuh manta dari pemangsanya. Penutup yang cantik adalah spot Batu Bolong. Spot ini benar-benar seperti pasar ikan. Tidak perlu terlalu dalam untuk melihat keindahan alam bawah laut sekitaran Batu Bolong ini. Koral-koralnya begitu cantik dan sehat berwarna-warni, dengan ikan kecil dan besar di sekitarannya. Serasa sensasi memasuki akuarium alami ciptaan Tuhan. Selain paket diving ini, kami juga mampir bermain di area Pulau Rinca untuk melihat hewan komodo dan Pulau Padar. Pulau Padar menjadi salah satu spot kekinian yang digunakan untuk foto, sehingga cukup banyak yang naik ke sana. Merupakan titik di atas bukit yang mana puncaknya akan terlihat 3 lengkungan garis pantai yang sangat cantik. Komodo hidup di 3 pulau, namun yang paling sering dikunjungi adalah Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu sendiri. Di Pulau Rinca ada beberapa trek, short, medium, dan long. Karena hari sudah siang, maka kami pilih spot pendek saja, asal bisa lihat komodonya. Setiap kunjungan ke Pulau Rinca wajib lapor ke petugas dan di sana kita akan didampingi oleh guide-nya. Mereka akan menjelaskan dan mendampingi kita selama kunjungan di sana, sekaligus menjadi pawang. Maka jangan khawatir dengan isu tentang serangan komodo, karena sebenarnya hewan apapun tidak akan mengganggu selama dia juga tidak diusik, terutama saat jam makan mereka atau
saat kita usil jalan-jalan sendiri tanpa didampingi oleh guide. Malam terakhir sebelum kepulangan kita, Pak Condo dan tim mengajak kita makan malam di tepi pantai. Bakar ikan tepi pantai, hasil tangkapan melaut, beserta sambal dan sayuran segar. Tapi jangan sembarangan, ikan yang ditangkap adalah ikan jenis tertentu yang memang untuk dikonsumsi. Kita harus turut menjaga kelestarian alam dengan menjaga mata rantai ekosistem tersebut. Salam selulup.